Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita kali ini yaitu tentang zakat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita biasakan untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pembiasaan, mari kita membaca surah-surah pendek terlebih dahulu. Pada pertemuan ini, kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan arti zakat dengan yakin. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil dan hukum zakat. Yang kelima, peserta didik dapat menguraikan ketentuan zakat. Dan yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zakat. Pengertian zakat. Pengertian zakat ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Pengertian zakat menurut bahasa yaitu membersihkan, sedangkan menurut istilah, zakat itu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, zakat itu artinya sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Apa hukum zakat itu? Zakat itu hukumnya wajib jika seseorang telah memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan lainnya.
sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakat, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kemudian, mengapa kita harus membayar zakat? Apa tujuan zakat itu? Nah, tujuan zakat itu yaitu untuk membersihkan harta yang kita miliki agar terciptanya ketentraman dan kedamaian. Kemudian membayar zakat itu ada ketentuan-ketentuannya. Apa saja ketentuan dari zakat itu? Yang pertama ada syarat wajib zakat. Apa saja syarat wajib zakat? Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua merdeka atau bebas dan tidak berada dalam ancaman. Yang ketiga akil baligh atau sudah dewasa. Dan yang keempat memiliki harta untuk dizakati. Itu syarat wajib zakat. Kemudian ada rukun zakat. Ketentuan yang kedua itu ada rukun zakat. Apa saja? Yang pertama niat. Yang kedua adanya muzaki. Yang ketiga adanya mustahik. Dan yang keempat adanya harta atau barang yang dizakati. Pada rukun zakat tadi adanya mustahik dan adanya muzaki. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan mustahik dan apa yang dimaksud dengan muzaki? Nah, mustahik artinya itu orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Bisa dipahami ya? Kalau mustahik itu orang yang menerima zakat, sedangkan muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Di sini ada siapa saja penerima zakat atau mustahik zakat itu siapa saja. Nah, mustahik zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga hamba sahaya, yang keempat fisabilillah, yang kelima amil, yang keenam mu'alaf, yang ketujuh gorim, dan yang terakhir ada ibnu sabil. Yang pertama penerima zakat itu tadi fakir. Apa yang disebut dengan fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan cacat fisik ataupun karena sudah usia uzur atau udah jompo. Yang kedua, miskin. Miskin itu orang yang kekurangan harta. Ya, orang miskin tidak memiliki harta yang cukup atau pekerjaannya yang tidak tetap sehingga tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga ada hamba sahaya. Hamba sahaya ini budak belian. Budak belian yang ingin merdeka. Hamba sahaya berada dalam kekuasaan orang yang telah dijanjikan oleh Tuhannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Kemudian yang keempat ada amil zakat. Amil zakat itu panitia zakat. Nah, panitia zakat ini bertugas untuk mengurusi zakat mulai dari pengumpulan zakat, penyaluran, bahkan pengelolaan zakatnya. Itu diurus oleh amil zakat.
Yang kelima ada mu'alaf. Apa mu'alaf itu? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada gorimin. Gorimin ini orang yang terlilit hutang. Atau orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan untuk sekarang, fisabilillah ini berupa orang yang menegakkan kepentingan masyarakat umum seperti yang mendirikan panti asuhan, pengajian, dan pendidikan serta tempat-tempat umum lainnya. Yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dalam perjalanan sebelum sampai ke tujuan. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Sedangkan zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang menghitung zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.